Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat ridhonya Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak kelas 5 yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran 7, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Bagian pertama. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan Quran surat Al-An'am ayat 48 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin. Yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran surat Al-An'am ayat 48. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusia lainnya. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Apa sifat-sifat wajib bagi Rasul itu? Yang pertama adalah Rasul itu bersifat siddiq, artinya benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil seorang Rasul, mustahil dia berkata dusta atau bohong. Mustahil seorang Rasul itu berkata bohong atau dusta. Yang kedua, Rasul harus amanah, artinya jujur dan dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Yang ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikannya. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah kepada umat atau kepada manusia walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan suatu yang telah diberikan Allah kepadanya.
Yang keempat, yang terakhir, Rasul harus bersifat fatona. Artinya apa? Rasul harus bersifat cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas, akalnya memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, sifat-sifat Rasul yang 4 ini yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus jujur, kita harus amanah, kita harus benar dalam perkataan, kita harus cerdas hati dan cerdas akal. Ini ada contoh atau mari kita membiasakan sikap seperti berikut di bawah ini, yaitu satu, berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar, perilaku harus baik dan santun. Yang kedua, kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Yang ketiga, kita harus pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Kita harus menyampaikan pesan-pesan yang baik kepada sesama manusia. Yang terakhir, kita harus hidup cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani kita. Ini hanya Allah menurunkan Rasul yang mempunyai 4 sifat itu yang harus kita bisa menteladani supaya hidup kita sukses dunia dan akhirat. Di sini ada pertanyaan anak-anak. Mari kita jawab pertanyaan ini, kita tulis di buku tulis yang rapi, nanti dibahas bersama setelah pembahasan berikut ini. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, Rasul artinya utusan. Sedangkan Rasulullah adalah utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat. Rasul adalah manusia biasa yang mendapat wahyu. Ya makan, ya minum, manusia biasa. Nah, tugas Rasul itu sangat berat, yaitu memimpin umat untuk sukses dunia akhirat. Nah, tugas yang berat itu Allah membekali sifat Rasul yang 4 ini. Di antaranya adalah siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Maka minimal kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, kita harus mencontoh sifat Rasul yang 4 ini. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.